Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kakak asisten dan juga teman-teman sekalian yang menonton. Perkenalkan, saya Teresia Septianis Nenggolan dari kelas 02. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi praktikum pengkajian stok tentang perhitungan korelasi dan regresi. Nah, pada sheet korelasi ini terdapat 10 data suhu dan BOD. Kemudian dari data suhu dan BOD ini diubah ke LN dan hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat permisalan. Permisalannya yaitu X sebagai suhu dan Y sebagai BOD dengan N-nya adalah 10. Yang kedua membuat scatter plot. Nah, untuk membuat scatter plotnya ini dilakukan dengan cara blok pada data suhu dan BOD yang telah di LN, kemudian ke menu insert, kemudian pilih scatter yang ini dan akan muncul seperti ini. Berdasarkan scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD membentuk tren linear positif bahwa garis penghubung yang mengarah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, maka saat yang sama juga nilai BOD juga akan semakin tinggi. Dan jangan lupa memberi label agar diketahui tentang apa yang telah dibahas. Nah, selanjutnya yaitu membuat tabel perhitungan, di mana pada tabel perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui nilai X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian menjumlahkan seluruh hasil dari X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, di sini saya menggunakan dua angka di belakang koma agar tidak terlalu rumit dalam menjumlahkannya. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai korelasinya. Dengan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, untuk hasil akhirnya didapatkan bahwa nilai RXY sama dengan 0,72. Selanjutnya, untuk uji hipotesis korelasi, yaitu yang pertama, pernyataan hipotesis. H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, sedangkan H1 terdapat hubungan antara suhu dan BOD. Yang kedua, yaitu ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana N-nya ada 10 dan alfa adalah 0,05. Distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling T, dan titik kritisnya DB sama dengan N dikurang 2, N-nya tadi ada 10, dikurang 2 sama dengan 8. Nah, untuk T tabelnya sendiri, dengan rumus T alpha per 2, DB. Nah, T alpanya itu tadi kan alpanya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025,8. Nah, untuk mengetahui nilai dari T tabel 0,025,8 dengan mencocokkan nilai 0,025 dan 8 yaitu 2,306. Nah, untuk daerah penolakan ataupun penerimaan H0-nya yaitu sebagai berikut. Pada daerah minus 2,306 yaitu daerah penolakan dan daerah 2,306 daerah penolakan. Selanjutnya uji statistik, di mana hasil dari nilai korelasi tadi yaitu 0,72. Selanjutnya untuk mengetahui T hitung yaitu dengan rumus RXY akar N kurang 2 per akar 1 kurang RXY kuadrat. Didapatkan hasil T hitung yaitu 2,96. Nah, untuk keputusan dan kesimpulannya yaitu keputusan T hitung lebih besar dari 2,306 maka tolak H0. Nah, untuk kesimpulannya terdapat hubungan antara suhu dan pada sheet regresi sama saja seperti pada sheet korelasi terdapat 10 data yang telah digunakan dan data dari suhu dan BOD-nya ini telah diubah ke LN seperti yang terdapat pada korelasi tadi. Selanjutnya membuat permisalan di mana X sama dengan suhu dan Y sama dengan BOD. Untuk scatter plotnya sendiri sama seperti yang dikorelasi dengan blok data yang telah di-LN-kan yaitu suhu dan BOD ini. Kemudian ke insert dan pilih scatter. Dan tidak lupa untuk memberi label. Nah, yang ketiga yaitu membuat tabel perhitungan untuk mengetahui nilai X, Y, XY, dan X kuadrat dan kemudian dijumlahkan jumlah rata-ratanya. Selanjutnya untuk mengetahui nilai B yaitu dengan menggunakan rumus N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kemudian didapatkan hasil B yaitu 6,27. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai A yaitu menggunakan rumus sigma YI per N dikurang B sigma XI per N.
Kemudian didapatkan hasil dari A yaitu minus 19,02. Maka dari itu didapatkan model estimasi bahwa Y aksen sama dengan A ditambah B XY sama dengan minus 19,02 ditambah 6,27 XY. Maka pada sheet determinasi ini bertujuan untuk mengetahui nilai X, Y aksen kurang Y bar, Y aksen kurang Y bar kuadrat, Y kurang Y bar, dan Y kurang Y bar kuadrat. Nah, untuk mengetahui nilai dari Y barnya yaitu menggunakan rumus sigma YI per N, di mana YI di sini dapat diketahui bahwa nilainya yaitu 21,73 dibagi 10, maka hasilnya yaitu 2,17. Kemudian lakukan perhitungan untuk mengetahui nilai dari Y aksen dikurang Y bar dan seterusnya. Kemudian lakukan penjumlahan agar jumlah dari X, Y aksen kurang Y bar, Y aksen kurang Y bar kuadrat, Y kurang Y bar, dan Y kurang Y bar kuadrat diketahui. Berikan penjumlahan di bawahnya. Nah, untuk mengetahui nilai dari determinasinya yaitu menggunakan rumus R kuadrat sama dengan sigma Y aksen dikurang Y bar kuadrat per YI dikurang Y bar kuadrat. Nah, di mana hasil dari determinasinya ini yaitu 0,25. Nah, untuk interpretasinya sendiri, bahwa kandungan BOD yang dapat dijelaskan oleh intensitas suhu yaitu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya yang kelima yaitu uji hipotesis regresi. Yang pertama ada uji F, yaitu ada pernyataan hipotesis di mana H0 intensitas suhu tidak mempengaruhi kadar BOD di perairan, sedangkan H1 intensitas suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Nah, untuk ukuran sampel dan tingkat keakuratannya yaitu menggunakan N10 dan alfa 0,05. Distribusi sampling menggunakan distribusi sampling F, dan titik kritisnya yaitu P sama dengan 1, dB1 sama dengan 1, dB2 sama dengan N dikurang P dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, untuk mengetahui F tabelnya, karena dB1-nya sama dengan 1 dan dB2-nya ada 8, berarti 1,8. Nah, untuk mengetahui nilai dari F tabel tersebut, dicocokkan antara 1 dan 8, yaitu 5,32. Selanjutnya, daerah penolakan ataupun penerimaan H0 berada pada daerah minus 5,32 dan daerah 5,32. Nah, untuk statistik ujinya sendiri, yang pertama ada menggunakan JKR, di mana rumus dari JKR ini sama dengan sigma Y aksen dikurang Y bar kuadrat, yang didapatkan yaitu 0,17. Sedangkan untuk JKT-nya sendiri, menggunakan rumus Y dikurang Y bar kuadrat, yaitu didapatkan 0,32. Nah, untuk mengetahui JKG-nya, menggunakan rumus JKT dikurang JKR. Didapatkan hasil bahwa 0,32 per 0,17 itu sama dengan 0,15. Nah, berikut merupakan tabel kelengkapannya di mana dari DBR ada 1, DB galat ada 8. Dan untuk totalnya ada 9. Sedangkan JKR ada 0,17, JKG ada 0,15, dan totalnya ada 0,32. Nah, untuk KTR-nya sendiri ada 0,17. Nilai KTR-nya didapatkan dari nilai JKR dibagi nilai DBR. Sedangkan KTG 0,02 yaitu 0,15 dibagi 8. Nah, untuk F hitungnya didapatkan dari nilai KT yaitu 0,17 dibagi 0,02, dapatkan hasil bahwa F hitungnya sebesar 8,76. Nah, untuk F tabelnya yaitu 5,32 seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah keputusan dan kesimpulan, di mana keputusan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusannya menolak H0. Nah, untuk kesimpulannya, intensitas suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Selanjutnya yaitu uji T. Yang pertama ada pernyataan hipotesis, di mana H0-nya itu intensitas suhu tidak mempengaruhi kadar BOD di perairan, sedangkan H1 intensitas suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Untuk ukuran sampel dan tingkat keakuratannya, N-nya ada 5 dan alfa 0,05. Distribusi sampling menggunakan distribusi sampling T. Nah, untuk titik kritis, dB sama dengan N dikurang 2, yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, untuk mengetahui T tabelnya yaitu T alfa per 2, dB. Kemudian buka tabel T untuk mengetahui nilainya. Dapatkan hasil bahwa nilai dari tabel T-nya tersebut yaitu 2,306.
Selanjutnya, daerah penolakan ataupun penerimaan H0 berada pada daerah minus 2,306 dan daerah 2,306 ke kanan. Sedangkan daerah di sini yaitu daerah terima H0-nya. Selanjutnya, statistik uji, di mana nilai B-nya tadi sudah diketahui bahwa B-nya sama dengan 6,27, sedangkan KTG-nya yaitu 0,02 dari sini. Kemudian, untuk mengetahui nilai SXX, yaitu menggunakan rumus sigma X kuadrat dikurang sigma XI pangkat 2 per N. Selanjutnya, untuk mengetahui standar error B, yang ini menggunakan rumus akar dari KTG per SXX, yang pada akhirnya didapatkan hasil 1,41. Nah, selanjutnya ada T hitung. Nah, untuk mengetahui T hitung ini menggunakan rumus B per SEB, di mana B-nya tadi ada 6,27 dan standar error B-nya ada 1,41. Kemudian dapatkan hasil bahwa nilai dari T hitungnya yaitu 4,45. Dan terakhir yaitu keputusan dan kesimpulan. Keputusan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Kesimpulannya, sehingga intensitas suhu mempengaruhi kadar BOD di perairan. Sekian video pembahasan tentang materi korelasi dan regresi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang menonton. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.